I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi dan model pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran dapat pula diartikan dengan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pembelajaran yang ada di TK. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran individual. Yang ketiga, strategi belajar kelompok. Yang keempat, strategi pembelajaran deduktif. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran langsung, yaitu materi pembelajaran disajikan secara langsung pada anak didik dan anak didik langsung mengelolanya. Misalnya bermain balok, bergerak, melukis, dan lain-lain. Diharapkan anak didik dapat bekerja secara menyeluruh dan peran guru hanya sebagai fasilitator. Strategi pembelajaran individual, yaitu dilakukan oleh anak didik secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran anak didik sangat ditentukan oleh masing-masing individu anak yang bersangkutan. Strategi pembelajaran kelompok. Bentuk belajar kelompok bisa dalam pembelajaran kelompok besar dan kelompok kecil. Strategi kelompok tidak memperlihatkan kecepatan belajar individual karena setiap individu dianggap sama. Oleh karena itu, belajar kelompok dapat terjadi pada anak didik yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat oleh anak didik yang kemampuannya biasa-biasa saja. Strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi dari yang abstrak menuju ke hal yang konkret. Strategi pembelajaran induktif, yaitu bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret. Kemudian, secara perlahan, anak didik dihadapkan pada materi yang cukup rumit. Strategi ini dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Materi selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian atau penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Di sini saya akan membahas satu model pembelajaran yang saya pilih, yaitu model pembelajaran Picture and Picture. Picture and Picture adalah model pembelajaran yang kooperatif dan mengutamakan adanya kerjasama dengan menggunakan media gambar yang diurutkan dan dipasangkan menjadi urutan yang logis. Dengan belajar menggunakan gambar, anak-anak suka membaca cerita bergambar. Cerita bergambar dapat membangkitkan minat baca dan membantu mereka menambah kosakata baru. Kelebihan dari model pembelajaran Picture and Picture. Yang pertama, guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, melatih berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasa dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir. Yang keempat, mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik. Yang kelima, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Kekurangan model pembelajaran Picture and Picture. 1. Memakai banyak waktu. 2. Banyak siswa yang pasif. 3. Guru khawatir akan terjadi kekacauan di kelas. 4. Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja. Yang kelima, dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup untuk memadai mengatasi kekurangan. Pembentukan kelompok dilakukan secara heterogen agar anak-anak yang kurang aktif berinteraksi dengan anak yang aktif. Begitu juga dengan anak yang kurang pandai dicampur dengan anak yang pandai.